Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam Victory in Prayer pada malam hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Dia, mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada malam hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dalam renungan ini Tuhan kiranya Tuhan memberkati kami, biarlah mata kami Tuhan, hati kami siap diberikan, siap ditabur oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat satu buah pujian bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, kekuatan di jiwaku. Oh haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan
Shalom, selamat malam. Kita mengucap syukur malam hari ini kita boleh memuji menyembah Tuhan dan saatnya kita akan menerima firman Tuhan di ibadah VIP malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman yang kita dengar. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami diberkati dengan berkat yang luar biasa dan kami boleh hadir semua karena anugerah Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Tema malam hari ini tetap sama seperti tema-tema yang sebelumnya, berjaga-jagalah dan berdoalah ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya ambil dari nas kita di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41 ya. Dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita untuk berjaga-jagalah. Dan berjaga-jaga itu bukan hal yang menyenangkan, apalagi disertai dengan berdoa. Ditekankan karena roh itu, ya dikatakan tadi apa? Ayat 41 tadi dikatakan begini, roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh itu menurut tapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini dengan segala kesibukannya sampai malam hari, bahkan tadi mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat pekerjaan, dari tempat kegiatan, ya dalam keadaan capek, mengantuk, lalu tertidur. Dan saya percaya sekalipun sepulas-pulasnya kita tertidur di kendaraan umum, tetap pasti hati kita, pikiran kita, fisik kita ini berjaga-jaga. Karena kadang-kala kan kalau tertidur sedang megang handphone tertidur, nggak sengaja handphone jatuh atau takut ada yang mencuri, pasti tetap berjaga-jaga. Dan ini pun disampaikan kepada murid Tuhan. Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau seorang tenaga keamanan, satuan pengaman, satpam, ketika dia ditugaskan untuk berjaga-jaga, ya, itu bukan sesuatu yang menyenangkan, itu suatu beban yang berat. Ya. Pasti kalau bisa itu enggak seperti itu. Kan berjaga-jaga itu ya harus benar-benar kondisi siap sedia. Kan memang berjaga-jaga itu tidak menyenangkan. Ya. Menahan panas, kalau kondisinya di siang hari ya walaupun ramai tetap kan harus tetap berjaga-jaga. Di perumahan saya itu di gerbangnya itu ya siang hari itu juga berjaga-jaga. Kenapa? Ya sekarang mungkin udah agak jarang. Sekian tahun yang lalu sering terjadi tawuran. Ya, anak-anak dari sekolah di luar masuk ke perumahan saya, ya, membuat onar, entah mereka menyerang atau mereka berlindung. Dan ini tugas satpam untuk berjaga-jaga. Kalau ada terjadi sesuatu dengan cepat ditutup pintu gerbang, pintu-pintu yang kecil juga ditutup supaya tidak masuk itu anak-anak. Nah, itu dari contoh yang kecil. Jadi siang hari pun berjaga-jaga suatu hal yang nggak menyenangkan. Panas terik, kalau dia hujan dia akan juga harus mengalami hujan. Kalau dia malam berjaga-jaga itu ngantuknya berat, belum lagi nyamuknya itu ya berjaga-jaga. Dan dia harus keliling. Ya. Setiap 1 jam sekali selalu keliling dan dia harus pukul kentongan atau tiang listrik. Nah, tiang listrik itu tidak sekedar hanya untuk menunjukkan waktu ya, waktu yang ada. Misalnya pada pukul 10 malam dipukullah 10 kali. Pada pukul 1 pagi pukullah 1 kali. Pada pukul 2 pagi dipukullah 2 kali. Itu tidak hanya sekedar menunjukkan waktu tetapi untuk menunjukkan bahwa dia tugas. Ya, kalau dia pukul kentongan berarti dia keliling. Ya. Kalau nggak kedengaran kentongan atau nggak kedengaran tiang listrik, tiang telepon dipukul, berarti itu si satpam nggak keliling, entah dia tertidur. Jadi nggak enak tuh berjaga-jaga. Nah, kalaupun itu pun ditekankan kepada kita harus berjaga-jaga, seperti apakah yang Tuhan inginkan untuk berjaga-jaga? Kalau saya pikir begini, berjaga-jaga itu sama dengan waspada.
Jadi waspada. Dan berjaga-jaga itu ya terutama di malam hari itu sesuatu yang membosankan. Ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau disuruh jaga, apalagi mungkin ada tentara yang pernah dapat tugas jaga di pos penjagaan, itu saya percaya itu bukan hal yang menyenangkan. Ya bisa ngantuk, ya bisa sempat tertidur, lalu rasa jenuh, rasa bosan, berada di posisi nggak boleh ditinggalkan. Nah, karena waktu berjaga, waktu kita waspada itu, kita mengantuk dan tertidur. Dan ini juga bisa dialami secara rohani. Tanpa sadar kita tertidur secara rohani. Tanpa sadar kita mengantuk secara rohani. Tanpa sadar lalu kita ingin berkata kepada Tuhan, cuti rohani. Ya, cuti pelayanan. Ya, cuti dari tugas pelayanan kita. Ya, cuti nggak ke gereja, cuti nggak melayani, cuti tidak mengajar sekolah minggu, cuti dulu untuk tidak ibadah mesbah keluarga. Nah, ada Bapak Ibu saudara sekalian yang hari ini nggak ikut mesbah keluarga lagi dengan alasan cuti dulu. Itu tanda saudara tidak berjaga-jaga, ya. Tidak berjaga. Makanya Tuhan ngomong supaya kita berjaga-jaga, dilanjutkan dengan berdoa. Karena hanya berdoalah yang memberikan kita kemampuan. Kalau kita berjaga-jaga tanpa doa, kita sombong karena kita berpikir kita bisa mampu dengan kekuatan kita. Padahal secara rohani, roh itu ya berjaga-jaganya dengan doa. Tapi kalau berdoa saja nggak berjaga-jaga, itu juga bahaya. Nanti kita akan seenaknya. Ya kita pikir yang rohani kita kejar, tapi kemudian kita nggak berjaga-jaga, lalu kita tertidur secara rohani, ngantuk secara rohani. Hari ini juga saudara lagi mendengarkan firman Tuhan, tanpa sengaja saudara nguap, ngantuk rupanya, ya capek. Nah, berjaga-jaga, jadi berjaga-jaga dan berdoa itu harus sesuatu yang nggak bisa kita pisahkan. Nah, berjaga-jaga bagaimana? Berjaga-jaga waktu kita ya tetap waspada melawan si iblis. Ya. Sekalipun kita menang, tetap waspada. Ingat waktu Tuhan Yesus dicobai? Ya. Alkitab tuliskan Yesus menang dari pencobaan itu. Tapi kemudian Alkitab menulis dengan jelas, ya iblis itu mundur dulu untuk cari kesempatan. Kalau kita sudah menang lalu kita merasa bangga, udah menang, udah beres, nggak perlu jaga-jaga. Hati-hati. Iblis lagi mundur sejenak untuk cari waktu yang tepat untuk nyerang kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis ini dalam 1 Petrus 5 ayat 8 keliling ngaum-ngaum, cari mangsa yang bisa ditelan. Ya. Makanya kita harus berjaga-jaga. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga, jaga-jaganya juga harus disertai dengan doa. Waktu kita doa, kita juga harus berjaga-jaga. Ya, ini dua sisi yang saling mendukung. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita sekalian untuk tetap berjaga-jaga. Dan jangan lupa juga disertai dengan berdoa. Waktu kita berdoa, tetap kita harus berjaga-jaga. Bagaimanapun kondisinya, capeknya, ngantuknya, secara rohani kita pengen cuti, tetap Tuhan ingin kita berjaga-jaga. Karena iblis itu mengaum-ngaum keliling-keliling, ya cari mangsa untuk bisa ditelan. Sebab itu berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan ingatkan kami untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa. Waspada kami harus disertai dengan doa. Karena kami tahu kemampuan kami terbatas. Dengan doa lah kami bisa dibuat untuk tetap kuat. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Berkati mereka. Berikan kekuatan. Kemampuan untuk mereka berjaga-jaga. Terus berdoa sepanjang hidup mereka. Tuhan hari ini mereka yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang punya masalah, punya pergumulan Tuhan juga tolong dan lepaskan. Malam hari ini kami tidur dalam kenyamanan Tuhan, tetap dalam berjaga-jaga, Tuhan melindungi kami. Tidak lupa kami berdoa bangsa dan negara kami, dalam istirahat malam kami semuanya, para pemimpin kami semua diberkati Tuhan. Para pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak dan Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Rohani, para penata layan yang
melayani tempat kami, Tuhan juga berkati. Ketua Sinode kami, Ketua Badan Pekerja Daerah GBI Bekasi, Ketua Perwakilan Wilayah 5, Pondok Gede dan sekitarnya juga Tuhan berkati. Terima kasih, kami bawa seluruhnya dalam tangan Tuhan. Malam ini penuh dengan berkat Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Amin. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Selamat istirahat. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang istirahat tidur kita. Tuhan Yesus memberkati.